Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum
wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan bersyukur itulah maka mudah-mudahan Allah akan berikan tambah nikmat kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Dan insya Allah Allah akan mendapatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita yang mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu hal yang pasti dalam kehidupan ini adalah kematian. Sehingga kalau kita bicara tentang kematian, maka tidak dilihat dari usianya, tidak dilihat dari pangkat jabatannya, tidak dilihat dari status sosialnya, tidak dilihat dari rupanya. Tapi kalau bicara tentang kematian, maka bisa jadi usia tidak menjadi faktor utama seorang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita lihat di samping kiri kanan kita, di keluarga kita, tetangga kita, di masyarakat kita, ada yang masih usia belia, usia muda, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan dia dipanggilnya. Ada juga enggak kaya, tidak miskin. Ketika sudah saatnya Allah panggil, maka Allah akan manggil dirinya. Bahkan tidak pula kita lihat dari status kepangkatan yang dia miliki. Artinya setiap umat manusia sudah harus mempersiapkan akan kematiannya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemukan titik di mana dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, maka jamaah sekalian rahimakumullah, kita sebagai seorang mukmin sudah harus mempersiapkan diri kita. Jangan karena merasa dirinya masih muda, kemudian dia berleha-leha dengan kemudaannya. Ataupun juga yang merasa punya kekayaan yang banyak, kemudian dia leha-leha dengan kekayaannya. Kemudian dia melupakan akan hal yang disebut dengan kematian. Jamaah sekalian rahimakumullah, seorang mukmin pasti mengharapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan dirinya dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu menjadi mimpi seluruh umat Islam. Sebagai seorang mukmin pasti dia berharap di akhir hidupnya Allah akan mematikan dirinya dalam keadaan husnul khotimah. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, untuk mencapai husnul khotimah itu bukan persoalan yang mudah, bukan persoalan yang gampang, bukan persoalan yang remeh-temeh. Tapi paling tidak seorang mukmin sudah harus mempersiapkan dirinya agar mudah-mudahan di akhir dari kehidupannya dia menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah sekalian rahimakumullah, paling tidak ada 5 hal yang harus dipersiapkan oleh seorang mukmin sehingga dia bisa mencapai yang disebut dengan husnul khotimah. Yang pertama adalah dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa takwa merupakan puncak tertinggi dalam hal beribadah. Ketika seorang melaksanakan ibadah apapun juga bentuknya, maka ending dari ibadah tersebut adalah mencapai derajat ketakwaan tersebut. Sehingga kalau kita ingin husnul khotimah, maka kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti takut yang sebenar-benarnya. Dan kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, khatib senantiasa berpesan bahkan menjadi sebuah rukun dalam khutbah Jumat, yakni pesan ketakwaan. Artinya apa? Kepedulian dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beriman. Artinya janganlah kau mati kecuali kamu dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah menerangkan, ittaqillah haitsu ma kunta.
bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita ingin mencapai husnul khotimah, maka yang pertama kali harus kita persiapkan adalah menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tidak pernah menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bertaubat kapanpun dimanapun. Beristighfar mohon ampun kepada Allah, salah ataupun juga tidak dalam kehidupan ini. Pastinya yang namanya manusia tidak akan luput dari salah dan dosa. Itu fitrah manusia. Tapi pada prinsipnya manusia yang hebat, manusia yang kuat, manusia yang beriman, bukan manusia yang tidak punya dosa dalam hidupnya. Tapi ketika dia melakukan sebuah dosa, maka dia cepat-cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian tidak pernah ada yang tahu. Kematian tidak pernah ada yang direncanakan. Kematian tidak pernah ada yang tahu di mana Allah akan menjemput ajalnya. Sehingga kita diperintahkan untuk mempercepat, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi tidak ada yang pernah tahu setelah melaksanakan sholat Jumat ini, apakah Allah akan mempertemukan kita dengan Jumat yang akan datang. Belum tentu, itu persoalan Allah, itu hak prerogatif Allah. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa jangan pernah menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah tahu di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah tahu jam berapa kita akan dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum apa? Bahkan kadang-kadang kita lihat fenomena yang terjadi saat ini. Yang tadi paginya dia bersama dengan kita, ngobrol dengan kita, bercanda dengan kita. Tapi Allah lebih sayang terhadap dirinya tanpa terasa. Tiba-tiba kita mendengar berita bahwa dia telah berpulang ke rahmatullah. Artinya persoalan kematian, persoalan yang mutlak hak prerogatif Allah. Tidak ada satu manusia pun juga di muka bumi ini yang tahu di mana dan kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jangan pernah kita menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini bahwa dalam kehidupan ini masalah pasti tidak pernah lepas dari manusia. Yang namanya manusia tempatnya masalah. Bahkan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya pasti ada masalah. Sebaik-baiknya orang yang beriman, jangan pernah kamu berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita ditimpa oleh berbagai macam musibah, kemudian kita bersuuzon kepada Allah. Layaknya kita mengatakan bahwa Allah tidak sayang kepada kita, Allah tidak ridha terhadap kita, itu urusan Allah. Persoalan sekarang adalah jangan pernah kamu berburuk sangka terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bisa jadi musibah yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk ketegasan Allah untuk meninggikan derajat kita sebagai seorang mukmin yang beriman. Kalau kita Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sakit kepada kita, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Bisa jadi dengan penyakit ini Allah akan menghapus segala dosa-dosa kita. Artinya apa jamaah sekalian rahimakumullah? Artinya dalam kehidupan kita teruslah berbaik sangka terhadap Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, yakinkan bahwa itu adalah hal yang terbaik yang harus kita syukuri sebagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat jamaah sekalian rahimakumullah, untuk mencapai husnul khotimah adalah menghindari sebab kematian yang buruk. Artinya jangan sering-sering, bahkan tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena kita nggak pernah tahu di mana Allah akan mencabut ajal kita. Bisa jadi ketika kita tengah beriman, tengah melaksanakan ibadah kepada Allah, Allah cabut usia kita. Maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa jadi ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, maka disitulah Allah akan menjemput ajal kita. Al-imanu yazidu wa yankusu. Iman kita itu kadang naik, iman itu kadang turun. Artinya jangan sampai ketika iman kita sedang turun, Allah mencabut ajal kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, artinya kita harus mewanti-wanti dalam kehidupan ini. Jangan pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kematian akan menjemput kita ketika kita sedang melakukan sebuah kemaksiatan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah inilah yang harus kita jadikan sebagai program dalam hidup kita. Mewanti-wanti kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjelaskan bahwa berimanlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kamu mati
melainkan dalam keadaan seorang mukmin. Artinya ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Artinya jangan pernah kamu nodai semua amalan-amalan kamu itu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah istiqomah dalam mengerjakan kebajikan, istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian dia istiqomah. Jadi syahadat yang sudah kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala harus diproseskan dalam bentuk aktivitas kita untuk beriman kepada Allah dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah merupakan persoalan yang sangat penting karena kita tidak pernah tahu di mana ending dari hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu itulah, maka istiqomahlah dalam hal ibadah kita. Jangan sampai kita lalai dengan kehidupan kita, kemudian kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan motivasi kepada kita semua bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan yang akan ada akhirnya. Kehidupan kita akan ada akhirnya. Maka dalam Al-Quran disebutkan laibun walahun. Artinya ini hanya panggung sandiwara di mana kita diberikan peran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memainkan peran kita masing-masing. Tinggal bagaimana akhir dari peran kita, apakah kita akan husnul khotimah ataupun juga kita akan su'ul khotimah. Mudah-mudahan jamaah sekalian rahimakumullah, khutbah ini memberikan penegasan terhadap kita semua bahwa persoalan yang pasti dalam kehidupan kita adalah persoalan kematian. Kita tidak pernah tahu di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita. Artinya kita disuruh untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zari taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baiknya bekal yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bekal ketakwaan. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum fi ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfir. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil mu'minina wal minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yal khadiyal hajat. Allahumma arhaqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilal batilal warzuqna tinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.